saudara sebagai seorang anak, seorang janda, saudara sebagai seorang pemuda atau pemudi, siapa saja, ketika tanpa persiapan, dengarkan ya, tanpa persiapan, lagi dalam keadaan pengucapan syukur, karena di fase 19 tadi begitu, tiba-tiba datang masalah. 3 pasukan dari 3 negara menyerang dengan tiba-tiba tanpa ada persiapan. Nah, kita harus tahu semua masalah yang datang dalam hidup kita itu nggak pernah kirim surat dulu atau SMS dulu. Betul? Semua masalah yang datang dalam hidup kita selalu tiba-tiba. Kalau di SMS dulu masih enak, kita bisa punya persiapan. Oke? Nah, apa yang terjadi? Sebagai seorang kepala negara, rakyat melihat bagaimana sikap itu. Sebagai seorang ayah atau seorang suami, maka istri anak-anak kita melihat ketika kita punya masalah, bagaimana sikap kita. 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang bagaimana? Besar, masalah yang besar, datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Artinya musuh sudah di pintu depan. Tiba-tiba saja mereka menyerang. Nah, ayo kita jujur. Dalam nama Yesus, saya mau tunjukkan satu fakta ini. Kalau saudara tahu fakta ini, kita akan malu pada diri kita sendiri. Betapa bodohnya kita. Fakta apa? Dengar baik-baik. 99, sekian persen masalah-masalah yang kita hadapi itu sebetulnya belum berupa masalah, baru berupa ketakutan. Coba renungkan ini. Ya atau tidak? Saya ulang lagi ya. 99, sekian persen masalah-masalah kita sering sebut masalah dalam hidup kita itu sebetulnya belum berupa masalah, tapi baru berupa ketakutan kita. Jawab iya atau tidak? Siapa bisa berikan contoh? Siapa bisa berikan contoh? Contohnya gampang apa Pak Irwan? Ayo. Gampang-gampang saja ya. Ya. Ketika anak-anak sedang belum sampai dia masuk ke SMP, karena anak saya itu mau masuk SMA, masih SMP, saya sudah berpikir jauh ke depan. Dan ketika saya berpikir jauh ke depan, saya bukan berpikir, khawatir itu. Iya, khawatir. Saya karena ya saya pikir dulu, jadi karena saya berpikir mereka mau masuk SMA, bahkan kuliah, bahkan ketika saya mendengar cita-citanya anak saya untuk jadi dokter, kekhawatiran itu mulai timbul. Dan itu yang kadang-kadang membuat saya harus bagaimana itu. Ya. Jelas bukan? Masalah itu 99, sekian persen belum berupa masalah, masih berupa ketakutan. Dan itu gobloknya kita sendiri. Betul enggak? Maka kesimpulannya berarti masalah itu kita yang ciptakan. Betul tidak? Kita yang ciptakan sendiri. Karena masalahnya belum datang. Anaknya Pak Irwan kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Bayangkan masih ada setahun lagi. Kalau kita percaya kepada Bapa di surga, betapa memalukan kalau masih ada waktu sekian bulan kita sudah khawatir sekarang ini. Saya beri contoh yang lain. Misalnya saudara punya kredit, ya, kredit itu jatuh temponya, bilang aja ini kalau sekarang tanggal berapa hari ini? 9. Kredit itu jatuh temponya tanggal 15, oke? Kan masih seminggu lagi. Tapi kita sudah ciptakan ketakutan sejak berapa minggu yang lalu. Betul? Karena kita yang ciptakan. Maka itu 99, sekian persen yang kita sebut masalah ternyata itu belum datang. Itu masih bayang-bayang ketakutan saja. Bodoh nggak kalau gitu kita ini? Bukan, sangat bodoh. Bukan cuma bodoh, sangat bodoh. Belum terjadi. Nah, salah seorang saudara kita di Nabire namanya Venis.
Dia pernah menulis sebuah tulisan yang sangat bagus. Iman dan kekhawatiran itu kekuatannya sama dan hasilnya sama. Setuju tidak? Coba renungkan. Iman dan kekhawatiran itu kekuatannya sama dan hasilnya sama. Cuma satu negatif, satu positif. Loh ya atau tidak? Coba jawab dulu sebelum saya teruskan. Iman dan kekhawatiran itu sebetulnya kekuatannya sama dan hasilnya sama. Ya atau tidak? Ya atau? Nah, jadi Venus berkata, kalau kita bisa khawatir, seharusnya kita bisa beriman. Kekuatannya sama kok. Cuma sangat bodohnya kita, mengapa kita lebih mempercayai yang jelek daripada yang positif? Betul toh? Kenapa yang jelek yang belum terjadi itu yang kita takuti untuk tidak terjadi, tetapi justru itu yang kita pikirin terus. Lebih goblok lagi. Iya atau tidak, saudara? Ngerti nggak maksud saya ini? Kan itu belum terjadi, tapi kita sudah membayang-bayangkan dulu. Jangan-jangan, kalau iya, kalau tidak. Saudara, maka itu jangan kaget kalau ada sekian puluh persen baik hamba Tuhan, majelis pelayan Tuhan, anak Tuhan yang gak masuk surga, bukan karena berzina ke nerakanya, bukan karena membunuh atau mencuri, karena gak percaya. Jangan dianggap enteng. Tidak percaya itu suatu dosa. Tuhan Yesus berkali-kali berkata itu. Contohnya, barang siapa tidak percaya, dia sudah dihukum. Ngeri sekali. Maka itu kalau ada orang Kristen tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak dendam, tidak iri hati, tidak berbuat jahat yang lain, tapi orang itu khawatir, itu berdosa juga. Nah, maka itu yang rajin khawatir, toh masuk neraka juga. Buatlah dosa yang lain sekalian, toh masuk neraka juga. Benar loh saudara. Kenapa bisa begitu? Secara gampang aja. Saudara baca perintah Tuhan. Dalam seluruh Alkitab ada firman begini, jangan membunuh, betul? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan ingin harta saudaramu, jangan ini, jangan khawatir. Nah, sama tidak? Loh, sama atau tidak? Sama nilainya. Banyaknya kekacauan pekerjaan Tuhan karena itu. Kacau. Pekerjaan Tuhan jadi kacau. Pelayanan jadi berantakan hanya karena orang khawatir. Hanya karena orang khawatir. Belum lama saya ketemu seorang rekan. Dia pengusaha. Saya ketemu dia terakhir tahun 86 kalau saya tidak salah. Dan baru ketemu lagi beberapa hari yang lalu. Dan dia mengatakan satu kalimat. Saya sudah lupa. Ternyata betul yang Koden katakan. Dengan seriusnya berkata, yang mana saya lupa. Habis ketemu terakhir 86, bisa bayangin aja 24 tahun yang lalu. Koden masih ingat suatu hari kita ketemu. Terus saya meyakinkan Koden, dia bilang untuk Koden itu buka gereja. Saya masih belum nyambung. Tapi ketika dia keluarkan satu kata, saya baru ingat. Saudara, sampai hari ini saya sudah bisa membuktikan kepada banyak orang yang tahun-tahun itu mengatakan, saudara, tahun 80-an, pertengahan sampai akhir awal 90-an, banyak sekali orang yang ngomong kepada saya, kalau Koden tidak buka gereja, nanti yang nunjang hari tuanya itu siapa? Jadi banyak orang melayani Tuhan untuk buka gereja sebagai tunjangan pensiun hari tua. Nggak bisa Koden jadi penginjil terus. Nggak bisa. Nah, ketika dia ngomong itu, saya baru ingat. Oh iya, kamu ngomong itu. Nah, ternyata 24 tahun dia mengamati saya. Di antara semua teman-teman, ya, kalau saya mengatakan ini, yang pada generasi tahun 70-an, itu kami sama-sama mulai melayani. Tinggal saya sendiri yang tetap konsisten pada panggilan. Bahwa Tuhan tidak manggil saya untuk buka gereja yang secara organisasi atau melayani, mengembalakan dengan sebuah lembaga gereja.